Roma 6 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Kita yang telah dibaptis di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu ketika kita masih bayi, masih kecil diserahkan kepada Tuhan dibaptis, itu sama saja. Artinya si bayi itu diserahkan kepada Tuhan, dibaptis di dalam Kristus. Dan yang membaptis hamba Tuhan akan mengatakan kepada orang tuanya supaya anak ini dididik di dalam Tuhan, diajari tentang Tuhan, dituntun kehidupannya untuk hidup di dalam Kristus. Ya. Dan ketika suatu saat dia sudah remaja atau dewasa dibaptis lagi, itu tidak masalah. Itu semacam meneguhkan kembali janji, komitmen kepada Tuhan. Jadi tidak ada salahnya, bagi Tuhan itu tidak ada salahnya dibaptis dan memperbaharui komitmen kepada Tuhan secara sadar. Dia dibaptis, itu tidak ada masalah. Dan saya kira tidak ada juga orang yang ingin dibaptis berulang-ulang sampai 3, 4 kali, 5 kali, itu tidak ada. Kalaupun ada orang dibaptis lagi, itu seperti komitmen ulang kepada Tuhan, membaharui lagi komitmennya kepada Tuhan. Dia ingin lagi dibaptis di dalam Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini berkata, tidak tahukah kamu bila kita semua dibaptis dalam Kristus, kita dibaptis dalam kematiannya. Ya. Orang yang dibaptis dalam Kristus, kita juga dibaptis dalam kematiannya. Maksudnya apa? Kristus telah mati bagi dosa. Kristus telah mati bagi dosa. Berarti kita juga harus mati bagi dosa. Kristus telah mati bagi dosa. Kita juga harus mati bagi dosa. Kristus telah mati bagi dosa. Kita juga harus mati bagi dosa. Maksudnya apa? Kita jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kita telah mati bagi dosa. Mati bagi dosa. Dan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Allah. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan itu. Ketika kita dibaptis, itu sama dengan kita dikuburkan dalam kematian. Kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dia mati bagi dosa, kita juga mati. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Kristus telah dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, kita juga dibangkitkan. Ketika kita telah mati bersama dengan Kristus, mati bagi dosa, kita juga dibangkitkan. Sebab Kristus tidak hanya mati, tidak berhenti sampai dia mati bagi dosa, tetapi dia dibangkitkan. Pada hari ketiga, dia bangkit. Dibangkitkan oleh kuasa Allah, dibangkitkan oleh roh Allah. Demikian juga kita sudah mati bagi dosa, tetapi kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan dibangkitkan seperti Kristus telah dibangkitkan. Sehingga kita orang-orang yang ada dalam Kristus itu tidak lagi tinggal dalam kebinasaan kekal, tinggal dalam kematian kekal. Tubuh kita boleh mati, kita bisa mati, karena memang kita semua akan mati sebelum Kristus datang kedua kali. Kita mengalami kematian karena tubuh dosa ini harus kembali ke tanah. Upah dosa adalah
maut. Artinya tubuh kita yang telah melakukan dosa ini, dia harus berhadapan dengan maut. Dia harus berhadapan dengan kematian. Kematian artinya tubuh ini harus kembali, harus mati gitu. Kita harus mengalami kematian. Tetapi kita tidak bisa selama-lamanya untuk ada dalam alam maut itu. Kita harus dibangkitkan. Karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus itu kita harus sama dengan kebangkitan itu juga. Kalau Kristus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan, gitu loh. Kristus mati bagi dosa, kita juga mati. Nah, itu kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Menjadi sama. Kristus mati bagi dosa, kita juga mati bagi dosa. Kita dikuburkan. Kita mati, dikuburkan dalam kematian. Kristus juga dikuburkan, kita mati. Kita mati oleh karena dosa tadi. Jadi kita tidak lagi hidup bagi dosa. Dosa tidak lagi menguasai kita karena kita telah mati bagi dosa. Dan Kristus dibangkitkan, kita juga bangkit. Kita juga bangkit. Itu sebabnya kita jangan lagi melakukan dosa, Bapak Ibu. Kita yang hidup di dalam Kristus, kita telah mati bagi dosa. Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya dan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ketika Kristus bangkit, kita juga bangkit. Makanya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Dan menjadi satu dengan orang-orang percaya kepada Kristus. Dan kita menjadi umat yang dikuduskan, umat khusus bagi Kristus untuk kemuliaan Bapa. Kita menjadi pengikut Kristus. Kristuslah yang menjadi pemimpin kita. Yesus yang menjadi pembela kita. Yesus yang menjadi kepala dari umat Allah. Yesus yang menjadi perantara kita kepada Bapa. Kristus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan. Kristus memerintah, kita juga akan memerintah. Di dalam kerajaan 1000 tahun, firman Tuhan berkata kita akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Siapa kita? Kita adalah yang percaya kepada Dia, yang mati bagi dosa dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita menghadapi kematian, tubuh kita ini mati, kita meninggal, tapi kita akan dibangkitkan oleh Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mati bagi dosa, tetapi kita dibangkitkan bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Manusia lama kita yang penuh dosa tinggalkan. Kehidupan kita sekarang, kehidupan bagi kemuliaan Allah. Dahulu kita menghamba kepada kefasikan. Dahulu kita menjadi hamba dari kedurhakaan. Kita mengikuti kedurhakaan. Kita mengikuti kesalahan, kefasikan. Kita menjadi hamba dosa. Karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh dosa. Kehendak dosa itu adalah supaya kita berbuat apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Dosa yang menjadi penghalang kita bagi Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, maka kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dahulu kita hamba dosa, hamba kedurhakaan, hamba kefasikan. Tetapi sekarang kita hamba kebenaran. Sekarang kita menjadi hamba Allah, hidup bagi Allah. Dahulu anggota tubuh kita serahkan kepada dosa. Tangan, kaki, mata, pikiran, tubuh kita gunakan di dalam dosa, mengikuti kefasikan. Tetapi sekarang seluruh tubuh kita, pikiran kita, segenap diri kita, roh, tubuh, jiwa kita serahkan kepada Kristus. Hidup bagi kebenaran, hidup bagi Allah. Itu namanya pertobatan sejati, menjadi manusia baru.
Boleh nggak kita jatuh dalam dosa? Boleh. Karena memang tubuh kita sedari awal memang adalah tubuh yang berdosa. Sudah terbiasa melakukan dosa. Sekali-sekali boleh kita jatuh. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita tergeletak. Itu firman Tuhan. Dia akan menopang. Ketika kita tanpa sengaja, kita salah, kita datang kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil, yang akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, manusia-manusia baru, ketika kita bersalah mungkin dengan mulut kita, mungkin kadang kita tidak bisa menguasai amarah kita, kita marah, kata-kata yang dahulu kita pakai itu keluar. Yang dahulu maksudnya waktu kita belum bertobat, ketika kita hidup masih dalam dosa, mungkin kata-kata kotor keluar. Tiba-tiba Tuhan sadarkan kita, kenapa kayak gitu lagi anakku, kenapa kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kenapa kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Kita sadar, kita diinsapkan, oh Tuhan ampuni. Maka berlaku 1 Yohanes 1 ayat 12, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengaku dosa dan Dia akan mengampuni kita, menyucikan lagi kita. Puji Tuhan saudaraku, bersyukurlah kita hidup dalam Kristus. Kita percaya kepada Kristus dan kita mau dituntunnya, kita mau dibimbingnya. Kristus telah mati bagi dosa, kita juga mati bagi dosa. Kristus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan menjadi manusia baru. Dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati.